perkenalkan, nama saya Perla Julia yang bertugas pada pagi hari ini. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Amadina Manda Cipta Dewi, tanggal lahir Singaraja 23 Juli 2004. Bisa saya lihat penampilannya Ibu? Permisi saya lihat ya. Oke, sudah benar. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan kepala dan leher Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, apabila tidak ada, saya akan melakukan tindakan, dan untuk tindakan ini memerlukan waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, saya mulai tindakannya Ibu. Menjaga privasi pasien. Untuk keluarga pasien bisa menunggu di luar, menutup tirai, mencuci tangan. Baik, untuk tindakan yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala Ibu meliputi teknik pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Untuk pertama, teknik pemeriksaan inspeksi kepala Ibu terlihat simetris. Kemudian saya akan melakukan teknik pemeriksaan palpasi untuk mencari adanya benjolan atau nyeri tekan pada kepala Ibu. Saya akan melakukan teknik palpasi Ibu. Apabila Ibu merasa adanya nyeri tekan, bisa beritahu saya ya. Permisi ya Ibu. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Oke. Untuk kepala pasien tidak terdapat benjolan, rasa ataupun nyeri tekan. Kemudian saya akan mengukur lingkar kepala Ibu ya Ibu. Permisi ya Bu. Oke, baik. Untuk lingkar kepala pasien adalah 50 cm. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu yang juga meliputi teknik pemeriksaan inspeksi. Untuk yang pertama, bola mata pasien terlihat simetris. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil pasien. Permisi ya Bu. Bisa hadap depan Bu. Jangan dikedipkan ya. Oke, satunya lagi. Oke, baik. Untuk reaksi pupil pasien normal. Kemudian Ibu apakah Ibu bisa mengadipkan mata Ibu bersamaan? Oke, bisa. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada konjungtiva pasien. Permisi ya Bu. Lagi permisi Bu. Oke. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan visus pada pasien. Ibu bisa posisinya duduk ya Bu ya. Oke. Untuk pemeriksaan ini, saya minta Ibu untuk menutup salah satu matanya. Memulai dari mata kiri, bisa ditutup menggunakan tangan kirinya dengan tidak menekan bola mata. Jadi posisi tangannya itu cekung seperti ini ya Bu ya. Oke, mulai. Bisa Ibu sebutkan ini Bu? E, C, B, D, R, N, P, T. Ibu kemudian ganti menjadi bola mata kanan yang ditutup ya Bu ya. Oke, baik, diulangi ya Bu. E, C, B, D, R, N, P. Baik, setelah melakukan pemeriksaan khusus pada pasien, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lapak pandang pada Ibu. Ibu bisa hadap ke saya duduknya. Oke, jadi untuk pemeriksaan lapak pandang ini sama seperti yang tadi, Ibu bisa tutup matanya yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan melakukan hal yang sama. Untuk mata Ibu, tolong hadap ke saya. Nanti saya akan menggerakkan jari saya. Oke, bisa dilakukan ya Bu. Nah, untuk apabila Ibu masih bisa melihat jari saya, katakan masih, atau apabila tidak, katakan
tidak ya Bu ya? Saya akan mulai. Bisa dilihat Ibu? Bisa. Masih bisa terlihat? Masih. Masih bisa terlihat? Masih. Oke. Selanjutnya, Masih. matanya ada ke saya Bu. Ada ke saya Ibu matanya. Masih. Masih bisa terlihat? Masih. Masih. Oke. Selanjutnya ke atas. Terlihat Ibu? Masih. Terlihat? Masih. Oke. Ke bawah. Masih. Oke. Selanjutnya yang sebelah matanya lagi ya Bu. Masih. Matanya ada ke saya Bu ya. Masih. Oke. Selanjutnya. Masih. Oke. Oke. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu meliputi teknik pemeriksaan palpasi dan inspeksi. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu ya Bu, menggunakan otoskop. Bisa Ibu tolakkan kepalanya Bu. Permisi. Apakah nyeri Bu? Tidak. Oke. Kemudian yang sebelahnya. Apakah nyeri Bu? Ya baik. Kemudian saya akan melakukan teknik pemeriksaan inspeksi ya Bu ya. Apabila terdapat nyeri, bisa Ibu katakan kepada saya ya Bu. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Oke baik. Oke, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu. Apakah Ibu bisa buka dulu sebentar maskernya ya? Oke, saya akan melakukan teknik palpasi pada hidung Ibu. Apabila terdapat nyeri tekan, bisa katakan kepada saya ya. Bisa bernafas Ibu, coba. Apakah terdapat nyeri tekan? Yang sebelahnya? Tidak ada. Oke, itu normal ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bibir Ibu meliputi pemeriksaan inspeksi. Yang pertama melihat kelembaban dari bibir pasien terlihat lembab. Kemudian bisa Ibu buka mulutnya. Saya akan melihat apakah adanya karies pada gigi Ibu atau tidak, dan apakah adanya sariawan pada mulut Ibu. Oke, kemudian saya akan melihat tonsil pada mulut pasien. Bisa dibuka, bisa diulurkan lidahnya sampai bilang A Bu ya. A. Diulurkan lagi. A. Oke, baik. Tidak adanya vagingitis pada tonsil pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Ibu meliputi pemeriksaan inspeksi dan pemeriksaan palpasi. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi Ibu, permisi maskernya. Oke, terlihat leher pasien simetris. Kemudian saya akan melakukan teknik pemeriksaan palpasi pada leher Ibu untuk mencari adanya pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah beningnya ya Bu. Apabila terdapatnya ditekan, bisa katakan pada saya ya. Ada yang ditekan Bu? Tidak ada. Oke, baik. Baik Ibu, saya telah melaksanakan pemeriksaan kepala dan leher Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik-baik saja. Oke, apabila baik-baik saja, terima kasih sudah mengikuti instruktur dari saya. Kemudian untuk selanjutnya teman saya akan kembali lagi ke sini untuk mengobservasi keadaan Ibu selanjutnya. Apabila seperti itu, adakah yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, baik, jika tidak ada, saya pamit untuk keluar dari ruangan Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tubumen yang terdiri dari pemeriksaan kulit, kuku, dan juga rambut Ibu untuk memeriksa apakah ada kelainan seperti lesi, luka, ataupun bengkak. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan mulai tindakannya Ibu. Pertama, tutup lampiran, mencuci tangan.
sini saya sudah mencuci tangan, Bu. Pertama-tama saya akan memeriksa apakah ada lesi, luka, ataupun bengkak pada bagian kepala Ibu dengan melakukan palpasi atau meraba. Permisi ya, Bu. Apakah sakit, Bu, jika saya tekan seperti ini? Baik, saya lihat bagian kepala Ibu rambutnya berwarna hitam dan juga bersih, serta tidak terdapat adanya lesi ataupun luka. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian kuku tangan dan juga kuku kaki Ibu. Permisi, Bu, saya akan memeriksa apakah di bagian kuku Ibu ada keabnormalan atau tidak. Baik, tidak ada ya, Bu. Kuku Ibu berwarna merah muda, bersih dan juga tidak tajam. Kuku tangan kiri Ibu juga bersih, tidak panjang dan juga berwarna merah muda, itu artinya normal ya, Bu. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa bagian kuku kaki Ibu. Permisi ya, Bu. Sebelumnya saya akan melakukan palpasi sedikit pada bagian kaki Ibu. Apa sakit jika saya tekan seperti ini, Bu? Tidak. Apakah sakit, Bu? Saya lihat bagian kuku kaki Ibu tampak normal dan juga bersih. Sakit jika saya tekan seperti ini, Bu? Baik, Bu, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan integumen. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan teknik pemeriksaan pada sistem kardiovaskular, yaitu meliputi pemeriksaan toraks, jantung, dan paru-paru pasien. Sebelumnya, apakah boleh saya bantu Ibu untuk membuka bajunya? Baik Ibu, permisi. Kemudian kita distribusikan warna kulit dada pasien. Kemudian kita lihat juga dada pasien apakah terdapat kelainan ataupun jejas, lebam kebiruan maupun luka. Kemudian kita lihat bentuk dada pasien, apakah bentuk dada pasien itu simetris antara sisi kanan maupun sisi kiri. Setelah itu kita melakukan tahap yang pertama, yaitu inspeksi, melihat pergerakan napas pasien, apakah pasien menggunakan otot bantu pernapasan. Kemudian kita melakukan teknik palpasi untuk melihat pergerakan dada pasien. Minta pasien untuk menyebutkan angka 777 dengan menarik napasnya. Permisi Ibu, apakah Ibu bisa membantu saya untuk menyebutkan angka 777? Bisa. Ayo Ibu mulai. 777. Sekali lagi Ibu. 777. Baik, setelah itu kita bisa melakukan teknik pemeriksaan vokal primitus atau taknya primitus, dan juga meminta pasien untuk menyebutkan angka 777 atau 99 untuk beberapa kali. Untuk Ibu, apakah bisa bantu saya seperti tadi untuk mengucapkan angka 777? Baik Ibu, mulai. 777. Sekali lagi Ibu. 777. Setelah melakukan teknik palpasi, kita akan melakukan teknik perkusi pada dada pasien, yaitu pada bagian kanan dan bagian kiri. Caranya yaitu kita getuk. Apabila terdapat perbedaan suara, kemungkinan
terdapat kelainan atau kondisi abnormal pada paru pasien. Selanjutnya yaitu kita melakukan teknik pemeriksaan dengan cara auskultasi atau mendengarkan dengan alat stetoskop. Teknik pemeriksaan ini kita mendengarkan denyut jantung maupun paru-paru pasien. Bisa dari kanan ke kiri. Permisi Ibu. Apakah Ibu bisa menarik napasnya? Bisa. Tarik napas Ibu, hembuskan. Tarik napas Ibu, hembuskan. Pada teknik pemeriksaan auskultasi ini bisa dilakukan hal yang sama seperti tadi. Bapak Ibu, saya sudah membantu Ibu dalam melakukan pemeriksaan sistem kardiovaskular Ibu yang meliputi teknik pemeriksaan pada jantung Ibu, paru-paru Ibu. Dan hasil pemeriksaannya yaitu terdapat suara bising pada jantung Ibu. Baik Bapak, di sini saya akan memulai untuk memeriksakan keadaan payudara Bapak. Sebelumnya saya mohon izin untuk membantu membuka pakaian Bapak ya. Baik, yang pertama saya di sini akan melakukan inspeksi pada melihat keadaan kulit di bagian payudara Bapak, apakah terdapat edema pada daerah kulit payudara Bapak. Kemudian selanjutnya saya di sini akan kembali melihat keadaan puting Bapak. Kemudian setelah saya lihat keadaan puting Bapak dengan keadaan normal, tidak terdapat paget. Kemudian saya akan kembali mengecek daerah apakah terdapat benjolan di daerah payudara Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan sistem vaskular perifer atau pembuluh darah, tujuannya untuk mengetahui temuan abnormal dan normal pada tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan memulai tindakan. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi area lengan untuk mengetahui warna kulit, warna kuku, kesimetrisan, dan tekstur kulit Ibu. Permisi Ibu. Baik, saya akan melakukan palpasi di area radialis, brachialis, dan area mulus epitofialis. Permisi. Itu bisa ditekan sedikit tangannya. Baik. Baik Ibu, apakah terasa nyeri? Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dan palpasi pada area paha Ibu. Jadi di sini saya mohon Ibu untuk mengubah posisi menjadi tidur telentang dan akan saya bantu. Selanjutnya saya akan memasang selimut. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan inspeksi di area kaki. Jadi saya mohon izin untuk menaikkan celana Ibu, apa boleh? Saya akan melakukan inspeksi area kaki Ibu. Di sini saya akan melihat warna, kesimetrisan, pembengkakan, dan ukuran kaki Ibu. Permisi.
area poplitea. Mohon bisa sedikit ditekukkan lututnya. Baik, ini saya akan memulai pemeriksaan. Apakah terasa nyeri? Baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi di area khusus dorsalis pedis dan khusus tibialis posterior itu. Permisi. Di sini saya akan melihat edema. Baik, kedua kaki ibu tidak ada edema, maka saya tidak akan melakukan pemeriksaan edema putih. Saya sudah selesai melakukan inspeksi dan palpasi di area paha dan kaki ibu. Jadi saya izin menurunkan celana ibu dengan memasang lagi selimut. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di area abdomen ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, saya izin menurunkan ini. Baik ibu, saya izin mengangkat sedikit bayi ibu. Permisi ibu. Apakah terasa nyeri? Baik. Baik ibu, karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan abdomen, saya izin selanjutnya saya akan mengevaluasi darah pada arteri. Permisi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes Allen. Bisa tolong dibuka dan bisa ditutup dengan kencang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan. Bisa dibuka. Bisa ditutup lagi. Kemudian dibuka. Selanjutnya dibuka. Baik, saya sudah selesai melakukan inspeksi dan palpasi area lengan, paha dan abdomen ibu. Selanjutnya di sini karena ibu memiliki riwayat diabetes, saya akan menginstruksikan untuk senam kaki diabetes. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, selanjutnya senam kaki ini akan dilakukan dengan menggunakan tempat duduk. Saya akan mengajarkan ibu senam kaki diabetes. Pertama, kaki menyentuh lantai dan otot tubuh tidak bersandar pada area apapun. Gerakan 1, duduk tegap di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Seluruh telapak kaki menyentuh lantai, badan tidak bersandar pada area kursi, dan lantai harus tetap bersih. Gerakan 2, gerakan telapak kaki ke area atas, dan tekuk jari kaki seperti cakar ayam, dan lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ketiga, angkat telapak kaki ke atas dengan tumit masih menyentuh lantai. Kemudian turunkan telapak kaki dan naikkan tumit dengan posisi jari menyentuh pada lantai, dan lakukan ini berulang sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan keempat, angkat telapak kaki dengan tumit menyentuh lantai dan lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Gerakan kelima, angkat tumit dengan posisi jari menyentuh lantai dan lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali. Dilakukan dari dalam keluar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan keenam, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakan jari-jari ke depan sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan ketujuh, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakan jari kaki ke arah wajah sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan ke-8, angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut dan gerakan jari-jari ke arah wajah sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan ke-9, angkat kedua kaki dan luruskan. Gerakan kaki ke arah depan dan lakukan sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan ke-10, angkat salah satu kaki dan luruskan. Tuliskan angka 0 hingga 9 di udara. Baik. Saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia atau alat kelamin Bapak. Dan pemeriksaan ini saya akan melihat dan memegang alat kelamin Bapak. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada alat kelamin Bapak. Pemeriksaan ini akan dilakukan selama 10-15 menit. Nah, sebelum itu boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Bisa saya lihat dalam tangannya. Baik, sudah benar Bapak. Untuk pemeriksaan ini apakah Bapak ada pertanyaan? Baik, jika tidak, saya akan langsung melakukan tindakan. Jaga privasi pasien. Punya cuci tangan terlebih dahulu. Gunakan hand spray. Permisi Bapak, saya akan melepaskan celana Bapak. Pada pemeriksaan genitalia pria, saya akan melakukan teknik infeksi dan palpasi. Yang pertama yaitu saya akan melakukan teknik infeksi. Pertama, perhatikan penyebaran rambut pubis dan pola pertumbuhan rambut pubis. Catat, apabila rambut pubis tumbuh sedikit atau sama sekali tidak ada terdapat rambut. Yang kedua, yaitu perhatikan apakah terdapat lesi atau luka, pembekakan, peradangan, benjolan, atau bekas jahitan. Yang ketiga yaitu perhatikan bagian penis mulai dari yang paling depan, apakah normal atau tidak.
dan memperhatikan apakah pasien sudah disunat atau belum. Jika belum, buka katup penisnya. Selanjutnya, menginfeksi pada bagian muara penis. Memperhatikan apakah lubang uretra terletak pada bagian tengah penis. Pada lubang uretra terdapat dua kelainan yang terjadi, yaitu lubang uretra terletak pada bagian bawah penis yang biasanya disebut dengan hipospadia, dan lubang uretra berada pada bagian atas penis yang disebut dengan epispadia. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, tutup kembali kulup penis. 4. Yaitu melakukan infeksi pada bagian skrotum. Perhatikan letaknya. Normalnya kanan dan kiri ukurannya berbeda. Biasanya yang lebih tinggi bagian kanan. Pemeriksaan yang kedua yaitu melakukan palpasi pada bagian skrotum dan testis menggunakan jempol dan 3 jari pertama. Periksa apakah terdapat testis atau tidak. Jika ada, hitung jumlahnya. Normalnya ada 2. Kemudian, periksa konsistensi dari testis. Apakah keras atau lunak. Normalnya tidak terlalu keras. Selain itu, perhatikan bentuk dan kelicinan dari testis. Normalnya teraba elastis, licin, tidak ada benjolan, dan berukuran 2-4 cm. Melakukan pemeriksaan tambahan yaitu hernia. Yang pertama yaitu lakukan infeksi. Apakah ada pembekakan pada area immonalis, hermonalis, protalis, dextra, dan sinistra. Perhatikan apakah ada pembesaran lokasi. Selanjutnya, amati apakah ada benjolan yang terdorong keluar atau membesar. Jika ada, catat hasilnya. Yang kedua, yaitu lakukan pemeriksaan palpasi untuk mengetahui apakah pasien positif hernia atau tidak, dengan cara memberikan cahaya pada area posterior. Jika positif hernia, maka akan tampak cahaya kemerahan yang terlihat. Dan apabila negatif, cahaya tidak akan tembus, serta tidak ada merah di sekitarnya. Kembali celana pasien. Untuk keluarga pasien, harap tunggu di luar, jaga privasi pasien, tutup sambil. Cuci tangan. Pasang masker. Sebelumnya jaga privasi pasien. Permisi ya Ibu, saya izin membuka selimut Ibu. Pertama, usapkan kapas untuk membersihkan sedotan rusak. Baik, tindakan pertama yaitu melakukan inspeksi pada genitalia eksternal pasien. Amati monopobis pada pasien apakah terdapat rambut-rambut halus atau bentuknya itu menonjol. Jadi jika tidak normal, itu bentuk dari monopobis ini akan sedikit tidak menonjol atau sedikit tipis. Kemudian amati juga bagian labia mayora, minora, apakah sudah berwarna dengan normal atau tidak. Jika normal itu akan berwarna kemerahan, namun jika tidak normal itu akan berwarna hitam ataupun kecoklatan. Baik, jika sudah tidak ada, lakukan tindakan yaitu
inspeksi. Yang kedua yaitu melakukan palpasi pada alat kelamin pasien, yaitu dengan cara menggunakan jari telunjuk dengan cara menekan labia majoranya dan ibu jari berada di dalam labia majora. Dan tanyakan pada pasien apakah merasa nyeri atau tidak. Jika merasa nyeri itu artinya alat kelamin dari pasien itu terdapat situasi abnormal. Namun jika tidak merasa nyeri itu akan terasa normal. Baik, tindakan ketiga yaitu melakukan inspeksi menggunakan alat yang dinamakan dengan spekulum. Permisi ya Ibu, mungkin dalam pemasangan ini sedikit tidak nyaman, mohon kerjasamanya Ibu, tarik nafas pelan-pelan. Cara melebarkan agar memudahkan alat masuk, kemudian putar 180 derajat, lalu lebarkan alat. Amati apakah terdapat lesi pada bagian dalam, khususnya pada serviks ataupun bagian labia minoranya. Amati juga apakah ada cairan. Baik, jika tidak ada itu artinya normal, namun jika ada itu artinya abnormal. Baik, jika sudah kembalikan pada posisi semula, yaitu kecilkan terlebih dahulu. Baik, tinggalkan keempat yaitu melakukan palpasi pada glandula Bartolini, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak pada daerah labia majora. Sama seperti tadi melakukan palpasi, jika terdapat benjolan pada bagian labia majora atau minoranya itu berarti terdapat gejala kelainan pada kelenjar Bartolininya. Baik, jika tidak ada itu artinya normal. Baik, jika tindakan sudah selesai, tutup kembali. Lepas handscoon. Bantu pasien untuk memasang pakaian bagian bawahnya kembali. Permisi ya Ibu. Jika sudah, cuci tangan. Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi ditemukan bahwa kondisi morbis Ibu itu normal, yaitu terdapat rambut-rambut dan juga bentuknya itu seperti pada normalnya, yaitu menonjol. Namun saat melakukan inspeksi pada bagian dalam kelamin Ibu itu terdapat lesi dan mengeluarkan sekret itu. Jadi butuh tindakan lebih lanjut untuk pemeriksaannya. Polisi untuk membuka selimutnya ya. Bisa dibantu saya untuk memiringkan Pak. Saya akan mulai untuk inspeksi terlebih dahulu, yaitu inspeksi untuk melihat apakah adanya temuan abnormal pada saat saya inspeksi Pak ya. Akan memberikan gel terlebih dahulu Pak ya. Baik Pak, permisi. Saya melakukan tindakan, Bapak bisa tarik nafas agar lebih rileks. Baik Pak, tarik nafas. Setelah saya masukkan ini, Bapak akan merasakan BAK, tetapi Bapak tidak akan BAK.
Baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksakan pada prostat Bapak apakah ada temuan normal atau abnormal. Bapak cukup tarik nafas saja biar merasakan lega, dan ini sama seperti tadi, Bapak akan merasakan BAK tetapi Bapak tidak akan BAK ya. Baik Pak, bisa dimulai untuk tarik nafas. Ya, pelan Pak, bagus. Jadi tujuan saya pada pagi hari ini akan melakukan tindakan pemeriksaan muskuloskeletal, di mana tujuan untuk melihat apakah ada gangguan normal ataupun abnormal pada tubuh ibu. Apakah sebelum saya mulai tindakan ada yang ingin ibu tanyakan? Baik, jika tidak, mungkin nanti pemeriksaan fisiknya akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, saya akan segera melakukan pemeriksaan. Jaga posisi, cuci tangan dengan perlahan, menggunakan gestur. Ibu, sebelumnya apakah ibu bisa membantu saya untuk ibu berdiri? Yang pertama, saya memeriksa rangka dari struktur tubuh ibu dengan tujuan untuk mengetahui gangguan ataupun kelainan pada struktur tubuh ibu. Permisi, Ibu. Baik, selanjutnya kita melakukan palpasi untuk mengetahui adanya artropi dan hipertropi pada pasien. Minta kepada pasien untuk merentangkan tangannya ke depan. Selanjutnya, meminta pasien mengangkat tangannya kehadap ke depan, kemudian perawat meletakkan selembar kertas di atas punggung tangan pasien, di mana peletakan kertas ini bertujuan untuk mengetahui adanya tremor atau tidak pada sistem muskuloskeletal. Baik Ibu, tolong angkat tangannya ke depan ya. Selanjutnya, minta pada pasien untuk merentangkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Kemudian, kedua tangan perawat memegang siku dari tangan pasien. Setelah itu, kita meminta pasien untuk menekukannya ke atas. Bu, tolong bantu saya untuk menekukkan tangannya ke atas ya. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari kromos otot pasien. Selanjutnya, kita berdiri di belakang pasien. Kemudian kita letakkan kedua tangan di atas bahu pasien dengan sedikit ditekan, kemudian kita meminta pasien untuk mengangkat bahu secara perlahan melawan dari tekanan tangan perawat. Ibu nanti angkat bahunya secara perlahan ya. Baik Ibu, dalam hitungan 3 angkat bahunya ya. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Kemudian minta pasien untuk berbaring. Ibu, apa boleh saya meminta Ibu berbaring kembali? Selanjutnya, tangan perawat diletakkan di atas lutut pasien sambil sedikit ditekan, kemudian minta kepada pasien untuk mengangkat kakinya setinggi dan sebisa mungkin. Ibu, nanti kakinya diangkat ya melawan tekanan tangan saya. Lakukan juga pada kaki di sebelahnya. Setelah itu, kita lanjutkan ke area telapak kaki. Kemudian, kita minta pasien untuk menekan ke arah berlawanan dari yang kita tekan. Ibu, nanti saya tekan seperti ini. Ibu tekan ke bawah ya, berlawanan dari yang saya tekan. Baik, sudah Ibu. Terakhir, kita meminta pasien untuk menekukkan kedua kakinya. Ibu, nanti kakinya ditekuk ya. Kemudian, kita berdiri di depan kaki pasien.
Setelah itu, kedua tangan seperti ini, kemudian minta ke pasien untuk meregangkan kembali kakinya ke depan. Ibu nanti luruskan kembali kakinya ya. Baik Ibu, saya sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Dengan hasilnya normal, Ibu tidak ada temuan-temuan abnormal. Apakah Ibu sudah merasa lega saya melakukan tindakan pemeriksaan fisiknya? Baik, jika sudah, saya izin untuk keluar ruangan. Nanti sekitar 15 menit lagi teman saya akan mengobservasi keadaan Ibu. Saya pamit ya Ibu. Permisi Ibu.